Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Septriansi, kelas A, jurusan D4 Kebidanan di Universitas Kediri, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan langkah-langkah penanganan pada distosia bahu. Alat yang digunakan dalam persiapan distosia bahu adalah 1. Alat partuset, kemudian perangkat resusitasi, kemudian ergometri dan oksitosin, kemudian lidokain 2%, kemudian jarum disposable ada 2, infuset dan cairan infus, kemudian betadine, perangkat episiotomi dan penjahitan, duk steril, handuk, kapas saplon, nearbag. Untuk persiapan pelindung diri yaitu penutup kepala, masker, kacamata atau face shield, celemek, gaun, dan sepatu boot. Oke, selamat siang Ibu. Karena pada saat ini bahu bayi Ibu susah untuk keluar atau tertahan, jadi kita akan mau melakukan tindakan. Apa Ibu bersedia? Anggap sudah bersedia. Setelah melakukan persetujuan kepada Ibu dan Ibu bersedia, kita akan memakai pelindung diri atau APD. Setelah kita memakai pakaian pelindung diri, kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita keringkan dengan handuk. Posisikan Ibu dengan posisi litotomi. Permisi Bu. Kemudian bersihkan daerah perineum dan kandung kemih. Oke. Setelah memposisikan Ibu dengan posisi litotomi, pakai sarung tangan DTT. Setelah memakai sarung tangan DTT, bersihkan daerah perineum dan kandung kemih. Oke, bersihkan labia mayora kiri, kemudian kanan, kemudian labia mayora kiri, kemudian kanan, dari atas perineum sampai ke anus. Oke. Kemudian pakai duk di bawah bokong pasien. Permisi Bu, angkat sedikit pantatnya Bu, bokongnya. Oke. Kalau kita menolong persalinan, pada kala 2 terjadi distosia bahu, yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak bisa menolong sendiri, tapi kita meminta orang untuk menjadi asisten. Lakukan episiotomi dari media lateral yang cukup luas agar mengurangi obstruksi jaringan lunak dan memberikan ruangan yang cukup untuk tindakan. Kita melakukan episiotomi. Permisi Bu, saya gunting sedikit ya Bu. Oke.
Dengan posisi mikrobat. Melakukan tarikan ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan. Ditarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Menghindari tarikan yang berlebihan kepala bayi yang dapat mengakibatkan trauma pada plexus brachialis. Kalau tidak berhasil, maka kita melakukan pertolongan teknik Masanti. Melakukan teknik Masanti, kita harus meminta bantuan kepada asisten untuk melakukan tekanan secara simultan di bahu. Tolong taruh di sini ya, ini. Oke. Kemudian penolong untuk menarik bahu, untuk menarik kepala, curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Nanti tidak berhasil kita lakukan perasat Rubin, yaitu kita masukkan jari tangan kanan untuk melahirkan bahu anterior. Kita masukkan jari tangan kanan untuk melahirkan bahu anterior. Kita tekan ke arah sternum bayi satu saja, kemudian kita tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Ketika lahir bahu depan, kita tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kalau perasat Rubin tidak bisa dilakukan, kita lakukan perasat Worscott, yaitu putaran dengan putaran 180 derajat. Jadi bahu belakang kita putar menjadi bahu depan. Kita masukkan jari tangan kanan, ke bahu depan, tangan kiri di bahu belakang. Kemudian kita putar 180 derajat. Kita putar. Kalau perasat workshop tidak berhasil dilakukan, kita bisa mengeluarkan tangan yang dibawa, baru tarik ke bawah, baru dilahirkan. Kita bisa mengeluarkan tangan yang dibawa, kemudian kita sulam ke bawah untuk melahirkan. Oke. Kalau tidak bisa, kita posisikan kices. Posisi ibu, satu lutut menahan seperti mau start lari, kemudian kita menekan tangan kanan, terus ibu jari dan jari tengah menahan bahu anterior. Menahan, ibu jari dan jari tengah menahan bahu anterior, menahan bahu. Lalu kita curam ke bawah. Maka lahirlah seluruh badan bayi. Kalau semua tindakan tidak berhasil, maka kita patahkan clavikula ini. Kita patahkan kalau tindakan tidak berhasil, kalau di rumah sakit, supaya dia mepet bahu dan mengecil sehingga kita bisa mengeluarkan bayi. Baiklah,
Demikian langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat melakukan pertolongan distosia bahu. Terima kasih.